yang saya mau tanyakan, saya ada case gini, Mas Indra. Tahun 2011 kemarin, saya ada buat akte jual beli. Yang datang itu atas nama A, KTP-nya juga atas nama A, datang suami istri. Pembelinya B. Kami sudah cek. Pada waktu itu kan 2011 belum ada kayak sekarang, KTP masih belum elektronik. Setelah pembelian tersebut, dijaminkanlah objek tersebut ke bank. Oleh P ya? Dalam perjalanan, ya objeknya macet. Macet apa? Kredit macet, dan sekarang sudah dilelang. Dan ada pemenang lelangnya. Tapi katanya datanglah anak dari yang atas nama di sertifikat tersebut bahwa objek tersebut sawah kan ini, sawah tersebut itu tetap dalam kekuasaan yang punya, tapi yang yang tanda tangan akte jual beli itu bukan dia, bukan bapaknya katanya, karena KTP-nya yang diinikan, yang dipalsukan. Gimana itu, Mas? Saya yang saya tahu, saya pada waktu itu karena belum ada pengecekan KTP, ya saya lihat KTP aslinya, saya kasih tanda tangan, dan pada saat itu ada jempol, tapi kami belum foto, jadi foto tidak ada. Sekarang penjual dan pembeli itu sudah meninggal. Yang muncul ahli waris semuanya sudah meninggal. Bukan, yang menjual bukan ahli waris, Mas. Yang menjual itu orang yang menurut anaknya bapak tersebut itu, si A itu, yang datang menjual itu bukan dia, tapi KTP-nya KTP atas nama yang disertifikat. Gitu. Saya nggak tahu kok sertifikat ada sama orang tersebut, saya nggak mengerti. Dan jadi saya lihat di sertifikatnya itu sudah beberapa kali dijaminkan, ada 3 kali lah, 4 kali sama yang terakhir dijaminkan sejak tahun 2007 itu udah dijaminkan terus sampai sekarang. Itu gimana ininya, Mas? Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, Ketua Pengda INI IPAT ya Bu ya? IPAT Parepare ya? INI, Mas. INI Parepare ya. Ya, semoga sehat selalu di sana ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa seorang PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah melakukan prosedur yang sebenarnya sesuai dengan PP 37 maupun PP 24. Contoh misalkan yang datang saat itu si A sudah membawa KTP, walaupun KTP-nya palsu saat itu yang dibawa, artinya ibu tidak dapat dijatuhkan pidana atau tidak dapat dipersalahkan, mengingat ibu di sana adalah mencatat kepentingan dari pihak si A. Karena ibu tidak tahu bahwasanya ini dokumen yang palsu. Ya. Berbeda ketika saya tadi menjelaskan bahwasanya sudah tahu ini dokumen palsu, tapi tetap dijalankan aktenya, maka dapat dikategorikan penjatuhan hukuman pidana bagi notaris atau PPAT tersebut. Yang kedua, apakah si anak ini bisa membuktikan bila mana bahwa dokumen yang diserahkan oleh si A ini adalah dokumen yang palsu? Caranya bagaimana? Kita sebagai notaris PPAT berdiam diri, tidak usah melakukan tindakan hukum apapun sepanjang belum ada perbuatan hukum nanti dari anak si A ini atau siapapun terkait masalah gugatan ataupun laporan pidana. Ya. Jadi tahun 2011, sekarang tahun 2021, memang ya Ibu Sri dan rekan-rekan sekalian, jabatan kita ini adalah jabatan yang istilahnya harus berwaspada di dalamnya. Karena apa saja yang kita buat ini, seperti membuat atau memantik bom waktu yang bisa meledak di kemudian hari. Dan kita tidak tahu kapan itu akan bisa meledak. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, atau Ibu Sri, sepanjang waktu tahun 2011 itu Ibu sudah yang pertama, sebelum melakukan akte jual belinya, melakukan pengecekan sertifikat. Ya,
Yang kedua, pembayaran BPHTP dan PPh sudah dilaksanakan sebelum pembuatan AJP. Yang ketiga, tanda tangan di dalam AJP dan juga cap jempol. Zaman dulu belum ada foto, tapi kita bisa mengantisipasi dengan cap jempol. Ya, itu nanti bisa dibuktikan tentang kepalsuan atau keaslian dari cap jempol tersebut. Biasanya untuk membuktikan itu di Polda, ada screeningnya sendiri untuk cap jempol itu. Apakah cap jempol ini sesuai dengan orang yang menghadap atau tidak, itu nanti bisa dibuktikan bersama. Yang jelas saat ini Ibu tetap tidak usah khawatir dengan akte yang sudah pernah Ibu buat, apalagi ini sudah jatuh lelang dan sudah ada pemenang lelangnya. Tentunya kalau dia mau menggugat, dia mulai menggugat dari B, lalu ke bank C, sampai ke beberapa bank tadi itu, lalu juga ke pemenang lelang di sini. Nah, suatu keputusan lelang yang sudah inkrah, dia memiliki ketetapan kekuatan hukum yang tetap. Contoh, keputusan atau penetapan lelang itu bisa untuk melakukan proses peralihan hak dengan risalah lelang itu, kan begitu, ya. Nah, maka dari itu tidak perlu khawatir dalam hal ini, tetap tenang. Yang jelas, kalau menurut pandangan saya dan dari sisi teori yang saya paparkan tadi itu, tidak ada kesalahan atau dolus maupun kulpa yang ada pada Ibu Sri. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Demikian, Bu Sri. Terima kasih Mas, jadi lega. Alhamdulillah, ya. Ya, silakan. Ya, saya tunggu nanti kita ketemu di Makassar, Bu Sri ya, insya Allah. Siap. Mas Bima, saya mau nanya gimana dengan yang penjual dan pembeli udah meninggal itu ya? Penjual dan pembeli yang sudah meninggal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jelas. Ya, jelas ya di sini ya. Bagaimana dengan ahli warisnya? Ahli waris pun juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya, tidak dapat. Ini berbeda dengan. Jadi yang bisa ditanyakan cuma PPAT-nya doang ya? Iya, pasti itu nanti. Ya, hal ini berbeda dengan perdata, kasus perdata. Kalau kasus perdata bisa sampai turun kepada ahli waris. Gitu. Kalau pidana dia berhenti kepada subjek hukumnya. Gitu. Jadi ya sudahlah, Bismillah, tidak ada masalah ini akhirnya. Ya. Amin, Mas. Makasih Mas. Ya, sama-sama Sri. Ya, sama-sama. Ya, Ibu sama-sama. Ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Ini saya bacakan dulu di chat room ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bila seseorang sudah membuat PPJP dan kuasa menjual, namun belum direalisasikan ke dalam akta jual beli dan PPJP-nya sudah lunas. Bila seandainya penjual meninggal dunia, apakah PPJP-nya batal atau tidak? Pertanyaan ini dibuktikan di Pengadilan Negeri Surabaya, ya, terkait masalah PPJP di mana penjualnya meninggal dunia. PPJP, pengikatan jual beli, ini adalah hubungan perikatan antara penjual dan pembeli yang mana tidak akan hangus atau hapus dalam kondisi penjual meninggal dunia. Tetapi akan turun-temurun kepada ahli waris. Ya. Pengikatan jual beli ini turun-temurun kepada ahli waris. Yang menjadi batal atau menjadi hangus atau menjadi hapus adalah kuasanya. Jika PPJP itu dibarengi dengan kuasa menjual. Ya, karena salah satu syarat berakhirnya kuasa itu adalah dengan kematian dari pemberi kuasa. Seandainya penjual meninggal dunia, maka PPJP ini tetap berlaku. Bagaimana nanti prosedurnya ketika di hadapan notaris ataupun di hadapan PPAT? Ya. Jika tidak ada kuasanya, maka PPJP ini datang di hadapan PPAT dengan dibawa oleh ahli warisnya. Sehingga sertifikatnya harus balik nama waris terlebih dahulu. Dan berdasarkan PPJP ini tadi, ahli waris menjual kepada pembeli secara langsung. Ya, jadi kesimpulannya, ketika penjual meninggal dunia di dalam PPJP-nya, PPJP tetap berlaku dan turun-temurun sampai kepada ahli warisnya.
Demikian Bu Yolanda Marsha, semoga bermanfaat. Saya lanjutkan lagi. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan lagi. Ada dari Ibu Rahmayanti. A dan B akan membuat AJB, namun nama dan tahun kelahiran yang tertera di KTP KK dan buku nikah pasangan si A ini berbeda. Waktu A ditanya, A menjawab orang itu adalah sama. Sebagai notaris, saya merasa janggal dan aneh. Untuk itu, minta agar A membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pasangannya atau orang itu adalah sama yang harus diketahui oleh RT, RW, dan kelurahan setempat. Apakah aman dengan berbekal surat pernyataan tersebut? Kita tidak lanjuti untuk membuat AJB. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bu Rahmayati, kita hanya mengkonstatir kepentingan para pihak. Jika ada perbedaan data formil yang ada di hadapan kita, maka kita harus backup dengan surat keterangan dari kelurahan setidaknya. Karena dia benar-benar kelurahan itu membawai masyarakat yang ada di wilayah kelurahan tersebut. Sehingga nantinya apabila terdapat perbedaan nama di sini, dengan dikuatkan dengan surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa, ya, itu kita muat di dalam akte PPAT kita atau akte notaris kita, ya, sehingga nanti di kemudian hari apabila dia tidak ternyata di kemudian hari ternyata ada yang menuntut bahwasanya itu palsu atau bagaimana, kita tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena sudah menempatkan komparisi akta tersebut sesuai dengan data formil yang didukung dari kelurahan. Ya. Silakan saja. Yang penting adanya prinsip kehati-hatian buat kita. Ketika A ditanya menjawab bahwasanya orang itu sama, buktikan dengan dokumen-dokumen yang lain. Jangan hanya terbatas pada KTP, KK, buku nikah saja. Ya. Dokumen-dokumen yang lain. Bisa contohnya paspor atau SIM. Ya. Kita lihat di situ nanti. Kalau misalkan sudah sesuai dibarengi dengan di backup dengan keterangan dari desa, silakan untuk dilanjutkan di dalam AJB-nya. Asalkan surat keterangan desa itu harus dimuat di dalam AJB. Demikian Bu Rahmayanti, semoga bisa bermanfaat. Ada lagi mungkin dari Pak Hamler nih yang sudah membuka kamera nih. Silakan Pak Hamler. Oke, terima kasih Mas. Nih mau komunikasi, mau nanya sedikit nih. Ya, banyak pun juga enggak apa-apa, silakan. Ya, masalah tentang perjanjian standar. Perjanjian standar ini biasanya dibuat itu biasanya bank contoh konkretnya adalah masalah perikatan tentang rumah bersubsidi di bank BTN atau bank-bank lain. Itu kan perjanjiannya itu adalah perjanjian baku ini buat. Sekarang kalau dikaitkan dengan kebebasan berkontrak, sampai sejauh mana kekuatan mengikatnya daripada perjanjian standar ini? Apa hak, ya, hak dan haknya si debitur ini dalam menerima tentang perjanjian standar tersebut, Mas. Itu Mas yang sering kita buat itu masalah perjanjian standarnya. Oke, terima kasih Mas Suara. Ya, sama-sama Pak Abler, semoga sehat selalu ya di sana ya. Nah, kalau masalah seperti ini masuk ke perdataan ya, masalah keperdataan, ingat di dalam prinsip perjanjian. Baik itu dikatakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang dibuat oleh bank ya ataupun oleh klien lain, sepanjang 1320 itu sudah diikuti. Ya, syarat sahnya perjanjian. Yang kedua, jika sudah diikuti, maka kita sebagai notaris PPAT bisa melaksanakan perjanjian lanjutannya atau perbuatan hukum berikutnya. Terkait masalah 1338, kebebasan berkontrak. Siapapun boleh membuat akta perjanjian sepanjang 1320 dipenuhi. Tetapi kebebasan berkontrak tidak semestinya dia sebebas-bebasnya, tanpa ada pembatasnya, yaitu norma-norma hukum yang ada. Contoh, jika kebebasan berkontrak itu melanggar norma kesopanan, maka perjanjian itu sudah cacat.
karena tidak memiliki kausa yang halal dalam perjanjian sesuai dengan 1320 KUH Perdata. Terkait masalah perikatannya, bahwa perjanjian itu mengikat kepada kedua belah pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sesuai dengan 1338, maka tetap berlaku. Kita sebagai notaris tidak hanya serta-merta menerima dokumen-dokumen dari perbankan maupun dokumen dari orang lain, kita harus memperhatikan unsur-unsur itu. Ya, unsur-unsur di dalam keperdataan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai nantinya setelah kita buat akte atau perbuatan hukum berikutnya itu dapat membahayakan kita sendiri. Ya, itu tinjauan saya dari sisi akademisi. Terima kasih Pak Abler, semoga bisa membantu menjawabnya. Ada lagi ini yang bertanya di room chat ya. Dari Bu Sri Mulyati ya. Mengenai PPJB dan kuasa tadi, balik nama warisnya ke AW pihak kedua atau pihak pertama. Ya ke AW pihak penjual. Ya. Kecuali pembelinya juga meninggal, maka ke AW pihak pembeli. Ya, PPJB itu tetap berlaku. Lalu bagaimana kuasanya? Kuasanya gugur karena meninggalnya si pemberi kuasa. Saya lanjut lagi ke saudari saya ini, Ukti Intan Duniarti ini dari Tangerang ya. Assalamualaikum Mas Indra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, seorang nenek ingin menghibahkan rumah kepada cucunya. Orang tua si cucu atau anaknya si nenek ini masih ada. Karena cucu masih usia 7 tahun, yang TTD ibunya. Apakah yang demikian ini aman ya? Apakah setelah dihibahkan masih bisa digugat anaknya si nenek yang lain? Baik, Bu Intan, Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kita berbicara masalah hibah untuk anak yang belum dewasa. Ya. Si anak ini yang terletak di dalam pengampuan atau perwalian harus memberikan wali kepada ibunya yang nanti akan menandatangani akta hibah tersebut. Ingat pasal 1666 KUH Perdata, bahwasanya hibah itu diberikan secara sukarela dari pemberi hibah kepada penerima hibah, ya, yang tidak dapat ditarik kembali. Apakah aman ketika kita sudah memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian di sini, yaitu yang pertama, adanya perwalian dari si anak yang belum dewasa. Yang kedua, jika objeknya ini rumah ya, maka akte hibah PPAT kita buat berdasarkan perwalian tersebut dari nenek kepada cucu. Yang nanti ketika cucu ini sudah dewasa, maka demi hukum bahwa sertifikat ini atau rumah ini akan menjadi hak milik dari si cucu tersebut. Apakah aman bagi kita? Apakah ada kemungkinan anaknya yang lain dari si nenek ini bisa menggugat? Bisa saja. Silakan saja menggugat. Ya, karena gugatan keperdataan itu bisa dimungkinkan bagi siapapun warga negara Indonesia. Tetapi jangan takut ketika kita menjadi turut tergugat di dalamnya. Karena apa yang sudah kita perbuat sesuai dengan aturan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun KPPAT-an. Yaitu diantaranya untuk anak yang belum dewasa menggunakan perwalian. Untuk nenek tetap harus hadir di hadapan kita. Jadi ibunya dan neneknya harus hadir di hadapan kita dalam rangka membuat akte hibah tersebut. Ingat, sebelum membuat akte, kita lalui SOP yang ada dalam KPPAT-an. Sepanjang kita sudah melalui SOP yang ada dalam KPPAT-an, maka jangan takut ketika kita menjadi turut tergugat. Ya. Silakan saja bagi orang yang mau melakukan gugatan keperdataan karena itu merupakan hak. Ya, silakan. Tapi kita sebagai notaris maupun PPAT jika sudah melaksanakan perbuatan hukum pembuatan akte ini sudah sesuai dengan ketentuan dari UJN maupun KPPAT-an, maka tidak ada masalah. Demikian saudariku Intan Duniarti, semoga bisa bermanfaat. Silakan yang lain apabila ada yang mau
raise hand ataupun bertanya secara langsung, saya berikan kesempatan di Tamasya Ilmu ini. Masya Allah ya, pesertanya sampai 100 ini, full nih Zoom-nya ini. Nanti insya Allah rekaman dari tanya jawabnya ini akan saya share ke YouTube saya. Bisa disimak nanti untuk refreshing kembali kita. Untuk belajar kembali bagaimana supaya jabatan kita ini benar-benar bisa bermanfaat. Oh iya Bapak Ibu sekalian, ada door prize dari saya, ini saya pribadi ini, ada buku yayasan ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki buku yayasan, nanti akan saya berikan bukunya. Ya, buku ini nanti akan saya persembahkan untuk satu peserta yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar di akhir acara, ya, gratis. Baik, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ada di room chat, ya. Dari, bentar. Nah, ini dari Pak Afriwandi nih, sahabat saya di Tangerang Selatan ya. Mohon maaf Pak, kemarin kita tidak bisa ketemu waktu saya di Jakarta karena sahabat kita terkena COVID, semoga lekas sembuh nih, Bu Jamilah. Ya. Assalamualaikum Mas Indra, waalaikumsalam. Persetujuan istri atau suami tapi mereka nikah siri, di KTP kawin, tapi di KK ditulis nikah belum tercatat. Apakah bisa dipakai surat keterangan suami istri dari lurah? Pak Arifandi ataupun Bapak Ibu sekalian, terkait masalah pasangan suami istri ini, kita harus mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 1 tahun 74. Dan pembuktian bagi pasangan suami istri tersebut harus dibuktikan, jika dia pasangan suami istri, dibuktikan dengan buku nikah ya, yang tercatat di dalam catatan sipil. Nah, ketika dia menikah siri, tentunya tidak dicatatkan. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, benang merahnya bahwa nikah siri itu tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Ya. Tapi hanya dengan berbatas pada agama saja. Sementara negara belum mengakui. Jika di KTP tertulis kawin, tapi di KK ditulis nikah belum tercatat, apakah bisa dengan surat keterangan suami istri? Saya pikir jangan surat keterangan suami istri dari kelurahan saja Pak Arifandi, tetapi dari catatan sipil. Kalau memang dia pernikahannya di dalam KK ini, di dalam KTP ini tertulis kawin. Ya. Jadi ada dua lampiran yang harus dikuatkan nanti. Kita minta kepada klien kita, selain surat keterangan suami istri dari kepala desa atau kelurahan, minta juga surat keterangan dari catatan sipil. Karena KTP ini terhubung di Dukcapil, karena nanti untuk proses peralihan hak atau proses di kantor pertanahan, NIK kita ini yang ada di KTP ini akan koneksi dengan KPP. Ya. Ya. Nah, maka dari itu untuk surat keterangan ini ditambahi saja, bukan hanya surat keterangan dari kepala desa, melainkan dari catatan sipil untuk membuktikan bahwasanya dia benar-benar sudah menikah. Ya. Demikian Pak Arifandi, semoga bisa bermanfaat ya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di chatroom dari Pujihan Maulita Nabila. Pak Indra, apabila kita kedatangan pembantu penyidik untuk meminta keterangan terhadap seorang yang kebetulan klien kita di luar akta, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sebagai notaris, ya, kedatangan pembantu penyidik meminta keterangan terhadap seseorang yang kebetulan klien kita, tapi di luar akta, maka sebaiknya jangan diberikan. Ingat, kita sebagai notaris harus menjaga prinsip rahasia jabatan.
mau di dalam akta ataupun di luar akta, sebaiknya jangan diberikan. Kecuali ya, jika terkait akta, wajib untuk mendapatkan persetujuan dari MKN berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, ingat, kita disumpah saat itu untuk menjaga rahasia jabatan kita. Demikian Bu Jian Maulida Nabila. Saya lanjutkan lagi dari Helmiawan Irham. Bagaimana kita sebagai PPAT menerapkan prinsip kehati-hatian terkait pengecekan sertifikat elektronik yang dalam hal ini pihak BPN tidak memeriksa secara fisik sertifikat tersebut, melainkan hanya menerima scan sertifikat dari PPAT. Apalagi di dalam hasil pengecekan sertifikat terdapat klausul baku bahwa pengecekan elektronik bukan merupakan izin perbuatan akta. PPAT wajib meneliti data pengecekan, kesesuaian data dengan sertifikat, dan autentifikasi para pihak dalam pembuatan akta. Bagaimana tips dari Pak Indra untuk meyakinkan diri kita sebagai PPAT bahwa sertifikat tersebut merupakan produk asli BPN? Ya, baik Bapak Helmiawan Irham, kita tahu bahwa sekarang ini dengan adanya peraturan Menteri terkait layanan elektronik di kantor pertanahan, seringkali juga tidak bisa menjamin bahwasannya kebenaran atau keaslian dari sertifikat tersebut. Terbukti, ya, terbukti. Contohnya beberapa waktu yang lalu saya menerima konsultasi dari rekan bahwasanya dicek di sertifikat bersih. Setelah dibuat aktanya mau masuk kepada BPN, ternyata sertifikatnya terblokir. Nah, hal yang seperti ini bukan merupakan kewenangan kita. Ya, kita sebagai PPAT, tipsnya ketika melakukan pengecekan sertifikat, apa yang kita unduh dari layanan e-mitra BPN, ya, KKP BPN, itulah yang kita pakai sebagai dasar pembuatan akte kita. Sepanjang apa yang sudah kita unduh itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KKP layanan e-mitra di BPN, maka ketika kita salah dalam pembuatan aktenya, misalkan contohnya tadi ya, seperti yang tadi, sertifikat dicek bersih ternyata di dalamnya terdapat blokir yang tidak diketahui oleh pengecekan sertifikat, maka itu bukan merupakan tanggung jawab kita. Ya, jika kita membuat aktanya ternyata salah, maka kita bisa mengadakan komunikasi dengan KSI-HTPT, ya, kita masukkan surat secara tertulis, ya, untuk melakukan proses pembukaan blokir atau pembetulan dari pengecekan sertifikat tersebut. Kembali lagi sesuai dengan SOP kita. Ya, cek sertifikat secara online itu sebagai dasar dalam pembuatan akte PPAT kita. Itu yang kita ikuti. Jangan di luar itu. Demikian dari saya. Saya lanjutkan lagi dari Vanessa A. Assalamualaikum Pak Indra, waalaikumsalam. Izin bertanya, ada klien atau penjual di KTP-nya status kawinnya cerai mati. Tapi pas diminta surat kematian suaminya nggak punya. Baru jujur kalau sebenarnya dia tinggal sama suaminya dari lama. Tapi nggak cerai juga, Pak. Ini solusinya gimana ya kalau penjualnya mau menjual tanahnya? Ini saya lucu baca ini. Sampai ini tadi didengarkan staf saya, ketawa staf saya. Bukti kematian ya bisa harus kita minta bahwasanya jika di KTP ini tertulis cerai mati dari kelurahan. Ya. Jangan sampai nanti terjadi kita membuat aktanya tanpa meminta bukti surat kematian dari KTP penjual tersebut. Kenapa? Ya, seperti yang dikatakan di sini, bahwasanya ya sebenarnya dia tinggal sama suaminya dari lama, tapi nggak cerai juga. Ya, artinya cerai mati itu apa? Cerai mati itu ketika suatu pasangan suami istri ini salah satunya meninggal dunia. Bukan berarti melakukan perceraian di pengadilan, tidak. Tapi secara hukum dikatakan cerai mati apabila salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. Berbeda dengan cerai hidup. Kalau cerai hidup, mohon maaf, di mute dulu ini yang lagi bicara ini. Kalau cerai hidup, maka harus dibuktikan dengan
akta perceraian. Ya. Akta perceraian. Nah, kalau cerai mati harus dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa. Ya, kalau tanpa itu maka jangan dibuatkan aktanya. Ya, demikian. Saya lanjutkan lagi dari Bu Esti. Izin bertanya Pak Indra, jika ada ortu meninggalkan 2 anak, yang satu sudah cakap hukum, yang lain masih di bawah umur. Si anak pertama hendak menjual rumah tersebut. Apakah wajib penetapan pengadilan atau ada dengan cara lain? Mohon pencerahan. Ya, ini permasalahan waris ya. Jika ada orang tua yang meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak, yang satunya masih di bawah umur, ya, maka dalam rangka menjual rumah tersebut harus menggunakan penetapan pengadilan. Terkait apa? Terkait perwalian untuk anak yang di bawah umur. Karena untuk mengalihkan suatu hak itu harus dengan penetapan pengadilan jika ia di bawah umur. Berbeda lagi dengan ketika dia menerima suatu hak. Contoh misalkan, di dalam surat keterangan waris ada salah satu ahli waris yang masih di bawah umur. Dia menerima hak, tidak mengalihkan, maka di dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kelurahan, dikuatkan oleh kecamatan tersebut, perwaliannya cukup dimuat di dalam surat keterangan ahli waris tersebut. Karena ini kasusnya adalah untuk menjual, maka harus dengan penetapan pengadilan. Demikian. Saya lanjutkan lagi dari Ibu Lisna Yulianti, ini notaris di Solo ini, Masya Allah, sudah ikut bergabung. Terima kasih Ibu ya. Jika sertifikat atas nama A, dia terdapat dari warisan dan dijual kepada B. Sertifikat atas nama A yang didapatkan dari warisan dijual kepada B. Sebelum penandatanganan, pengecekan sudah dilakukan secara manual tahun 2014. Semua prosedur pembayaran pajak juga izin aspek sudah dilaksanakan. Setelah itu akta saya sahkan dan didaftarkan. Saat pendaftaran tidak ada penolakan pendaftaran. Setelah 2 bulan lebih sertifikat dalam proses pengurusan BPN, masuklah gugatan secara pengadilan negeri. Intinya, awal pembelian tanah dari pewaris bersama dengan temannya X, namun kesepakatan mereka atas nama Y. Karena Y meninggal dunia, turun waris ke A. Hingga sekarang sudah keluar putusan MA bahwa X menang. Ya. Pertanyaannya, jual beli antara A dan B luas induk, sedangkan setengahnya hak dari Y menang berdasarkan putusan MA, sekarang mau eksekusi. 1. Bagaimana dengan akta saya PPAT yang tidak mengetahui kebenaran tersebut, apakah batal secara hukum seluruhnya? Kedua, apa yang harus saya lakukan jika dibatalkan akta saya dan bagaimana dengan pajak yang sudah dibayarkan seluruhnya? Baik, Bu Lisna, saya baca dulu pertanyaannya, ya. Jika Ibu Lisna sudah melakukan prosedur secara benar untuk pertanyaan yang pertama ya, maka aktanya tetap sah, tidak batal. Karena sudah dilakukan prosedur pembuatan akta secara benar sesuai dengan ketentuan. Pada tahun berikutnya, ya, 2 bulan berikutnya ya ini ya, ada putusan MA bahwa X menang. Apakah akta ini bisa dilakukan pembatalan? Bisa. Ya, asalkan benar bahwasannya yang hadir di hadapan kita tadi berdasarkan putusan MA, yaitu X yang hadir di hadapan kita untuk membatalkan akta yang pertama. Bagaimana dengan pajak? Pajak bisa kita minta retur ya kepada pajak, tapi hal ini sangat sulit biasanya ya untuk meminta kembali pajak yang sudah dibayarkan negara ini sangat sulit. Biarkan itu urusan mereka, itu bukan urusan kita. Bagaimana dengan pembatalan sertifikat atau yang sudah terjadi balik nama? Ya.
Pembatalan ini bisa berdasarkan gugatan ya di pengadilan. Ya, karena sudah ada gugatannya yang akhirnya sampai ke MA bahwasanya yang menang inilah dijadikan dasar untuk proses pembatalannya. Sehingga Ibu sebagai PPAT tidak perlu khawatir terhadap akta yang sudah Ibu buat karena secara prosedural sudah melalui proses yang ditentukan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi saja, diskusi kita kali ini waktunya adalah sampai nanti pukul 14.30 ya. Masih ada 30 menit lagi karena ini kita laksanakan tamasya ilmu secara gratis. Ya, nantinya bisa dimanfaatkan untuk bertanya sepuasnya di media ini. Saya lanjutkan lagi pertanyaan di room chat ya. Perihal PPJP dan kuasa menjual tadi, bila penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, atau kita sudah mengetahui bahwa penjualnya sudah meninggal dunia, namun AW-nya tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui, bagaimana ya Pak untuk melanjutkan PPJP-nya? Ingat, di dalam PPJP ada klausul yang terakhir bahwasanya segala permasalahan ini akan diselesaikan di pengadilan negeri sesuai domisili tanah tersebut. Maka ajukan penetapan kepada pengadilan, ya, bagi si pihak pembeli ini mengajukan penetapan ke pengadilan bahwasanya orang hilang yang pertama. Yang kedua, penetapan ahli waris terkait PPJP tersebut. Sekali lagi itu bukan kewenangan kita sebagai notaris, tapi kita bisa mengedukasi kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kewenangan kita, ya. Memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang sudah kita buat. Jadi berdasarkan penetapan tadi dilanjutkan kepada AJB-nya. Demikian. Saya lanjutkan lagi dari Ibu Ratu Susanti Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, jika sertifikat atas nama suami, apakah SKMHT wajib persetujuan istri sebagai kawal kawinnya? Jika tidak ada tanda tangan si istri, sebagaimana bentuk persetujuan, bagaimana status APHT? Terima kasih, wassalam. Lihat ketentuan di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Ya. Di dalam hal melakukan perbuatan hukum, seorang suami atau istri harus mendapatkan persetujuan pasangan lawan kawinnya jika harta tersebut termasuk harta gono gini. Ya. Berbeda lagi dengan harta bawaan di pasal 36-nya, maka tidak perlu persetujuan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebelum membuat aktenya, kita harus tahu juga bahwasanya pemberi hak tanggungan ini atau memberi kuasa tanggungan ini, status tanahnya bagaimana? Apakah didapat saat perkawinan ataukah sebelum perkawinan? Jika didapat saat perkawinan, maka hubungan dengan pasal 35. Ya, maka harus ada persetujuan istrinya di sini. Ya. Nah, jika tidak ada persetujuan, maka aktanya batal demi hukum. Ya, karena bisa jadi nanti pasangan lawan kawinnya ini menggugat secara perdata karena tidak ada persetujuan di sini. Ya, demikian Bu Ratu ya, semoga bermanfaat. Saya lanjutkan lagi dari Bu Rahmayanti. Permohonan perwalian yang dimohon orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur ke PN untuk menjual harta warisan, apakah dalam permohonan tersebut disebutkan dengan rinci masing-masing tanah yang hendak dialihkan atau sebaliknya? Benar sekali. Jika aset tanahnya ini banyak, lebih dari satu, maka sekaligus disebutkan di dalam penetapan perwalian tersebut. Karena bukan hanya sebatas mewakili saja si penerima wali nanti, tetapi juga bisa langsung mengeksekusi seluruh aset yang ada dimiliki oleh anak yang masih di bawah umur tersebut. Dan itu pun tergantung nanti dari keputusan panitera pengadilan negeri. Ya, saya lanjutkan lagi dari saudara saya Ridwan Zainuddin ini, Masya Allah. Terima kasih jazakumullah khair sudah bergabung di acara pada siang hari ini.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila ada dua pihak yang mau jual beli tapi belum lunas dan di sisi lain pihak pembeli atas persetujuan penjual sudah akan menjualnya lagi kepada pihak ketiga, maka akta apa saja yang harus dibuat oleh notaris? Ingat Bapak Ibu sekalian tentang jual beli lunas, maka harus didaftarkan di kantor pertanahan untuk memproses peralihan haknya. Tetapi di sini belum diproses peralihan haknya, sudah mau dijual lagi kepada si C misalkan. Gitu. Maka akta yang harus kita buat nanti adalah akta jual beli dari si A kepada si C. Dilangsungkan, dilompatkan seperti itu. Ya, tetapi menurut ketentuan wajib hukumnya harus diproses balik nama terlebih dahulu. Terkadang orang ini ingin dengan mudah supaya pajaknya tidak terlalu mahal untuk menghindari pajak. Ya, nah kita sebagai notaris jangan sampai tadi saya bilang kolusi dengan penghadap. Ya, kita harus memberitahukan ilmunya, ya, teorinya kita harus beritahukan bahwasanya kalau sudah lunas harus diproses balik nama terlebih dahulu di sertifikatnya. Baru setelah itu bisa dijual. Ya, budayakan untuk tertib administrasi, juga tertib peraturan dan tertib undang-undang. Demikian Pak Ridwan, semoga bermanfaat. Saya lanjutkan lagi, mohon maaf saya izin minum dulu. Dari Ibu Mariana Chandra. Mohon bertanya, bila Tuan A telah bercerai dan ada 3 orang anak, setelah bercerai Tuan A menikah lagi dan lahir 2 orang anak dari pernikahan kedua, tahun 2018. Tuan A membuat wasiat untuk memberikan harta peninggalan di kota C kepada 2 anak dari pernikahan kedua. Ya, tahun 2021 Tuan A meninggal dunia. Bagaimana pembagian warisnya untuk harta peninggalan yang sudah diwasiatkan tahun 2019? Kita berbicara masalah wasiat. Ya. Ingat ada 3 sistem wasiat yang diakui di Indonesia. Ya, wasiat terbuka, holografis, dan rahasia. Hukum wasiat bagaimana ketika si pemberi wasiat ini sudah meninggal dunia? Maka harta pembagian waris tersebut harus dibagi setelah dikurangi dari wasiat terlebih dahulu. Di dalam wasiat juga harus ada ketentuan, jangan sampai dia melanggar legitimasi porsinya dari anak-anak yang sah. Ya. Maka harus kita lihat pembagian warisnya di sini, berapa LP-nya, ya, lalu berapa bagian dari ahli waris setelah dikurangi dari wasiat yang tidak boleh melanggar LP. Itu harus kita jelaskan kepada klien tersebut. Kedudukan wasiat tetap berlaku. Kedudukan ahli waris muncul setelah meninggalnya pewaris. Ya. Demikian dari saya untuk masalah waris ini nanti bisa konsultasi lebih lanjut dengan saya lewat Japri. Saya lanjut lagi dari Bu Cut Ida Meul Apuh dari Aceh ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Cut Ida dari Aceh Barat. Saat ini sedang menghandle suatu akad. Dalam SHM telah terpasang HT atas nama debitur. PTA mereka ingin melakukan novasi penggantian debitur menjadi PTB. Ini sepertinya tadi sudah saya jawab ya, ini di ILC ya. Kalau tidak salah pertanyaan ini. Untuk HT yang sudah terpasang apakah tetap boleh jalan ataukah HT tersebut harus dipasang ulang dengan debitur baru? Ya ini sudah saya jawab, tadi sudah saya jawab di ILC. Tidak perlu ini perjanjian baru ya, tetap aja biarkan berjalan, lanjut berjalan. Ingat di dalam ketentuan di dalam KUH Perdata tentang novasi, bahwasanya adanya pergantian debitur baru itu tidak menghapuskan HT, tetapi melanjutkan perjalanan HT-nya dengan debitur yang baru. Ya. Ini sudah saya jawab ya, terima kasih.
Saya lanjutkan lagi dari Notaris Triwahyuni. A, salah satu AW ingin menjual ke B. Mau saya proses balik namanya, waris ternyata ada nama yang berbeda. Dalam surat pernyataan adalah salah satu AW yang telah berpindah agama dan berganti nama, sehingga nama di surat pernyataan AW tidak sesuai. Saya minta tanda bukti penggantian nama tidak ada. Karena menurut si X yang berganti nama dulu langsung buat KTP dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda. Waktu menyerahkan berkas ke kantor, menyatakan sanggup melampirkan surat beda nama. Ternyata sampai saat ini belum melampirkan. Si B jengkel karena terlalu lama. Akhirnya melaporkan A ke polisi. Ternyata B telah memberikan DP tanpa sepengetahuan saya dan telah menempati rumah tersebut. Bagaimana saya harus bersikap? Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk Bu Triwahyuni, apabila sudah mendapat atau membuat aktenya, maka kita ikuti ketentuan di dalam UJN ataupun di dalam KUH Perdata. Jika persyaratan itu belum lengkap, maka tidak bisa dibuat aktenya. Apalagi ini tadi dikatakan tentang beda nama tersebut. Ibu sebagai notaris tetap nanti akan dimintai pertanggungjawaban sebagai saksi tentunya. Ya. Nah, sepanjang Ibu sudah membuat aktenya sesuai dengan UJN maupun dengan waris hukum waris yang ada di Indonesia, ya, walaupun si B ini memberikan DP tanpa pengetahuan kita tidak ada masalah. Tetapi ingat, dalam proses jual beli, semua apa yang dikatakan oleh penjual dan pembeli harus termuat di dalam akte kita. Ya, saya selalu memberikan penjelasan kepada para pihak. Jika penjual belum menerima pembayaran dari pembeli, maka akte ini tidak akan bisa dilanjutkan. Ya. Kecuali jika penjual sudah menerima pembayaran, maka penjual harus mengkonfirmasi kepada saya untuk bisa melanjutkan akte ini. Artinya kita menjaga kepentingan kedua belah pihak di sini. Tetapi jika ada salah satu pihak yang ternyata dia mempunyai niat yang jelek terhadap akte kita, maka kita sebagai notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang kita sudah melaksanakan jabatan kita dengan benar. Ya, demikian dari saya, Bu Triwahyuni, semoga bisa bermanfaat. Dari Uktihana ini, saudari saya yang ada di Jakarta, ya, hibah adalah pemberian cuma-cuma. Misalkan hibah antar saudara, ada saudara memberikan hibah sebuah rumah kepada satu saudaranya. Sudah ada akte hibahnya, maka hibah tersebut tidak dapat dicabut kembali. Ya benar memang, sesuai dengan ketentuan KUH Perdata ya, tidak dapat dicabut kembali sebuah hibah tersebut. Bebas, mau hibah kepada saudara, hibah kepada orang lain, ya silakan saja. Ya, orang tua ke anak atau orang tua kepada saudaranya, silakan, tidak ada masalah. Ya, dan tidak dapat dicabut kembali. Ya, ketentuannya di dalam 1666 KUH Perdata. Saya lanjutkan lagi dari Ibu Hani. Bismillah, izin bertanya Pak Indra, ada seorang pewaris meninggalkan 4 orang anak dengan istri pertama juga yang sudah meninggal dunia. Dan istri yang kedua sedang hamil muda 6 bulan. Apakah istri dari pernikahan kedua pewaris tersebut termasuk ahli waris jika aset tanah yang diproses turun waris tersebut adalah harta gonogini dari pernikahan pertama pewaris? Bagaimana dengan anak yang masih dalam kandungan tersebut? Apakah SKW bisa dibuat sebelum anak itu lahir atau harus menunggu lahir? Ya, baik Ibu Hani. Ini permasalahan waris, nanti bisa kita bahas di kesempatan yang lain, tetapi saya akan sedikit memberikan penjelasan di sini, bahwasanya ada ahli waris yang sedang hamil, ya, apakah anaknya bisa mewaris yang di dalam kandungan? Tidak bisa. Di dalam hukum Islam maupun di dalam hukum perdata, ketika diakui, ketika sudah menjadi warga negara Indonesia. Ketika apa? Berarti ketika dia sudah lahir. Ya.
Jika belum lahir, maka tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris. Lalu bagaimana dengan aset tanah yang diperoleh dari pernikahan pertama? Apakah istri yang kedua berhak mewaris di sini? Tidak berhak. Ya, kita lihat nanti di dalam hukum waris perdata maupun hukum waris Islam. Ya. Nanti coba bisa dilihat di channel YouTube saya terkait masalah waris ini. Ini sudah pernah saya bahas. Bahkan bukan hanya istri yang kedua, dari istri yang siri pun ya itu ada pembagiannya sendiri berdasarkan kompilasi hukum Islam jika mau dibagi secara waris Islam. Nanti bisa dicek di channel YouTube saya. Wafikum barakallah wa iyyaki ya. Dari Bu Hana lagi ini, Pak Ida izin bertanya, terhadap wasiat yang dibuat di bawah tangan oleh pembuat wasiat dan ditandatangani sendiri apa bisa dilaksanakan tanpa dibuatkan akta wasiat dari oleh pembuat wasiat dan bisa dilaksanakan tanpa dibuatkan akta wasiat dari ya, terkait masalah wasiat ada peraturan Kapolri bahwasanya wasiat ini harus didaftarkan di daftar pusat wasiat. Jika wasiat itu berupa wasiat holografis atau dibuat sendiri, maka tidak perlu dibuatkan akta wasiat dari notaris. Cukup dia meminta kepada kita bahwasanya akta wasiat holografis inilah yang didaftarkan di daftar pusat wasiat. Lalu bagaimana dengan akta wasiat dari notaris? Bukan namanya akta wasiat, tetapi akta van depot atau akta penyimpanan. Ya, itu yang kita buat sehingga wasiat holografis itu kita simpan dan ketika nanti ada ahli waris yang datang, kita buka wasiat itu bersama. Demikian Ibu Hana. Mohon bertanya jika dalam hal jual beli dalam sertifikat tercantum dua nama suami istri dan pada saat menjual salah satu nama yang tercantum tidak bisa hadir dan hanya memberikan surat pernyataan di bawah tangan yang isinya setuju dan menguasakan hak jualnya kepada istrinya. Apakah aman untuk dibuat KJP-nya? Mohon pencerahan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika menerima surat pernyataan persetujuan menjual di bawah tangan. Ya, pernah ada kejadian persetujuan menjual di bawah tangan ini ternyata palsu, dipalsukan oleh suaminya. Maka sebagai prinsip kehati-hatian bagi kita, surat pernyataan persetujuan menjual itu hukumnya wajib notatil. Jangan dibawa tangan. Ya, demikian dari saya. Saya lanjutkan lagi dari Bu Sri Mulyati. Jika ada perikatan hibah sedang proses approval BPHTB, meninggal penerima hibah, bagaimana dengan aktanya tersebut? Ikatan hibah, jika pemberi hibah meninggal dunia, maka ikatan hibah itu adalah batal demi hukum. Kenapa? Karena hibah itu diberikan saat pemberi hibah dalam keadaan hidup. Kecuali hibah wasiat. Ya. Ingat, jika hibah wasiat, maka hibah tersebut dapat berlaku ketika pemberi hibah meninggal dunia. Ya. Jika bukan hibah wasiat, perikatan hibah ini menjadi batal ketika pemberi hibah meninggal dunia. Jika penerima hibahnya yang meninggal dunia, maka prosesnya bisa jatuh kepada ahli waris dari penerima hibah. Ya. Ingat, hibah itu diberikan saat hidup, saat pemberi hibah hidup. Kalaupun penerima hibahnya meninggal dunia, maka hibahnya tetap berlaku jatuh kepada ahli waris karena dia hanya menerima hibah. Berbeda ketika pemberinya yang meninggal dunia. Demikian. Sudah ya ini ya pertanyaan dari chatroom habis. Adakah yang ingin bertanya secara langsung? Waktunya kurang 10 menit. Ada Bu Yuyun nih dari ILC nih. Ya, baru masuk Bu Yuyun. Tadi saya ngoceh sendirian, Bu. Ibu kan janji jadi moderator nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf.
tadi udah masuk dari tadi, cuman pas udah sudah dalam sesi pertanyaan, ya nggak apa-apa, go on sendiri. Ya oke sendiri saya tadi nggak ada temennya. Ya sudah, saya serahkan kepada Bu Yuyun ini moderator saya nih. Silakan Bu Yuyun. Ya, terima kasih Pak Indra atas pemaparannya dan telah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di-riset ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung juga silakan. Cuman sini Pak Indra, ada sedikit mengganjal tadi dari pemaparan. Gak apa-apa ya, kita saling sharing. Iya, silakan. Tadi dikatakan tentang anak yang di dalam kandungan tidak mewaris ya. Nah, dalam hal itu pernah saya membaca dalam KUH Perdata ada yang dikatakan bahwa pasalnya saya lupa lagi, tapi intinya seperti ini, bahwa anak yang di dalam kandungan dianggap telah ada gitu dan mempunyai hak secara perdata gitu kan, ketentuannya seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau saya terabasin di dari perkataan seperti itu, jadi seolah-olah bahwa anak yang di dalam kandungan itu mempunyai hak. Apakah dalam hak secara keperdataan ya? Apakah dalam hal ini untuk pewaris yang tidak berlaku untuk anak yang di dalam kandungan? Kalau mengingat dari pasal tersebut, sepertinya dimungkinkan untuk anak mendapatkan hak yang sama dengan anak yang sudah lahir ke dunia, gitu kan, sudah ada. Itu mungkin pertanyaannya ada sedikit kita bahas. Ya, jadi saya luruskan lagi ya terkait masalah anak yang ada di bawah kandungan itu. Tadi saya katakan tidak berhak mewaris, itu salah. Yang benar dia berhak mewaris. Ya. Terima kasih Bu Yuyun sudah memberikan koreksi. Ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Artinya dalam hal anak dikatakan di dalam kandungan, dia dikatakan bahwasannya muncul sebagai anak yang mempunyai kepentingan dari ahli warisnya. Ya. Artinya dia bisa berhak mewaris, tapi bagiannya yang saya katakan tadi Bu Yuyun, kita tidak bisa menentukan bagian berapa jumlah bagian ahli waris dari si anak ini. Tapi dia dikategorikan sebagai ahli waris, tapi bagian ahli warisnya ini yang tidak bisa kita tentukan. Karena kita tahu di dalam hukum Islam, ya, bagian ahli waris itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di dalam hukum perdata pun juga sama seperti itu. Ya, maka kalau ditentukan sebagai ahli waris bisa, tetapi untuk menentukan bagiannya yang tidak bisa. Demikian Bu Yuyun. Ya, terima kasih Pak Indra. Mungkin teman-teman ya ini kan istilahnya sharing juga ya, kalau bisa ada ini ya kita koreksi sama-sama. Oke, ini ada yang mengenai surat pernyataan ya. Bertanya lagi nih Ibu Hana nih. Pak Indra ingin menanyakan mengenai surat pernyataan telah menerima hak waris dan tidak akan meminta kembali. Apakah bisa dibuat tangan tanpa melalui akta notaris? Iya. Ya. Bisa. Boleh, silakan kalau mau dibuat di bawah tangan, ya. Tentang menerima pernyataan telah menerima hak waris bisa silakan. Tetapi nanti kalau misalkan diperlukan dalam proses peralihan hak, ya, ataupun proses di kantor pertanahan, itu biasanya meminta dalam bentuk akta notaris. Tapi sebenarnya kalaupun menerima hak waris, ya, harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat di bawah tangan tadi. Begitu, Bu Ana. Oke, Pak Indra sekedar sharing lah ya. Kita ngobrol dulu mumpung masih ada waktu sebentar lagi. Karena dari teman-teman ini belum ada pertanyaan kembali mengenai tahap kita pembuatan surat keterangan ahli waris nih. Kadang teman-teman juga kan masih pada pusing ya untuk untuk tahapannya seperti apa nih gitu. Apakah lebih baik si pewaris menulis sendiri holografis atau gimana, terus cara penyerahannya seperti apa gitu kan, tertutup terbuka, dan gitu. Mungkin itu perlu dibahas lebih lanjut lagi ya. Nanti sebelum ada pertanyaan ke arah sana, ini sudah ada yang raise hand ya, Ibu Mustika. Silakan Bu Mustika. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bu Mustika. Selamat ketemu di sini. Silakan di mute ya. Dibuka dulu Mbak. Suaranya nggak kedengaran. Dibuka Bu Mustika, mute-nya. Dibuka dulu mute-nya. Ya.
Nggak kedengeran Bu, dibuka mute-nya Bu. Mute-nya. Sorry. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mbak, baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wifi-nya ya juga nggak bisa masuk. Iya. Mbak, ya, maaf silakan, kalau Mbak. Saya tadi menyela, apa saya salah dengar? Seingat saya kalau nggak salah itu pasal 2BW ya, mengatur anak yang masih ada dalam kandungan seorang perempuan, memang dia bisa tampil sebagai ahli waris, tapi jika dia pada saat dia sudah dilahirkan, baru haknya. Ya. Baru haknya itu ada. Kalau saya tidak salah ingat ya pelajaran. Jadi ya, ada setelah ada setelah dilahirkan. Tapi dia punya hak sebagai ini punya hak keperdataan pada saat anak itu dilahirkan. Jadi selama masih di dalam kandungannya belum dapat haknya itu. Saya juga lupa apa saya salah ingat atau gimana. Itu cuma masukan dari saya, Mbak. Iya, makanya kita diskusikan di sini. Makanya kita diskusikan di sini. Tadi agak mengganggu sedikit ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Saya pikir begini Mbak Yun. Waalaikumsalam. Saya pikir begini Mbak Yun, tema kita adalah prinsip kehati-hatian bagi notaris PPAT ya. Kalau permasalahan waris, permasalahan wasiat, itu mungkin kita bisa bahas nanti di sesi yang lain. Maksud saya begini, prinsip kehati-hatian seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal diskusi tadi siang. Bahwasanya kita dalam menerima dokumen palsu ataupun dokumen yang tanpa persetujuan di bawah tangan, tanpa keaslian, kita kan tidak tahu. Ini yang kita bahas, kita tekankan di sini. Supaya permasalahan diskusi ini kita tidak melebar. Ya. Permasalahan waris, wasiat, itu kan sudah berbeda pemahaman nanti dengan tema diskusi kita. Ya, supaya untuk kita sama-sama belajar memahami bagaimana prinsip kehati-hatian bagi kita notaris PPAT. Begitu, Pak Ingin ya. Oke, terima kasih Pak Indra. Mungkin tadi sedikit ada pembahasan kembali ya masalah anak yang belum dilahirkan, karena memang kita mungkin mentafsirkannya seperti apa nih pas apa itu yang perlu dikaji atau ditafsirkan oleh kita gitu kan, jangan sampai kita salah menerapkan mungkin seperti itu, apakah berlaku untuk pewarisan ataupun dan yang lainnya. Oke, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan kembali. Kalau di chat room ini saya lihat itu sudah habis ya, sudah habis karena gini sudah habis karena gini Pak Indra, ini ada sedikit ini saya sering mendapatkan permintaan kuasa ya. Kadang-kadang kuasa di beberapa daerah mungkin berbeda atau memang ketentuannya tidak jelas atau gimana. Sepertinya gini, ketika seseorang di luar daerah ingin mengalihkan haknya, itu kan biasanya dimintai semacam kuasa. Nah, kuasanya apakah kita balik lagi kepada lembaga kuasa, apakah kuasanya itu dua pihak atau satu pihak gitu kan, apakah itu dalam akta notarial ataupun tidak. Kadang berbeda-beda. Di satu daerah, kalau misalnya di daerah saya nih di Bandung, itu kuasa itu harus secara notarial, gitu, memberikan kuasa secara notarial sehingga bisa mewakili dari kuasa tersebut. Tapi di beberapa daerah ada yang menggunakan kuasa di bawah tangan. Di bawah tangan entah itu war making ataupun legalisasi gitu. Tapi kebanyakannya war making. Dan itu berlaku untuk pengalihan balik nama gitu kan. Nah, pertanyaan saya kan itu jadi semacam ada keraguan lah ya, kalau misalnya yang di bawah tangan tersebut dipalsukan gitu, mengingat yang tadi materi yang dibahas, kalau misalnya dipalsukan atau gitu, kita notaris kan tidak tahu seperti itu untuk mengalihkannya, seperti itulah. Nah, sebenarnya ada nggak sih ketentuan untuk mengenai kuasa itu, gitu kan, untuk pengalihan seseorang karena tidak bisa hadir maka kasih kuasa. Itu mungkin Pak Indra ada tanggapan? Sedikit saya sharing ya terkait masalah kuasa. Bahwasannya sekitar 2 jam yang lalu sebelum diskusi ini saya menerima DM dari Messenger di Instagram saya. Kita sebaiknya dalam menerima kuasa yang notarial pun harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kenapa? Karena ternyata diketemukan nih kuasa notarial itu palsu, gitu. Ya, terjadi itu. Nah,
pada prinsipnya lembaga kuasa ini sebenarnya diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, di mana salah satunya adalah untuk menimbulkan perikatan. Mau dibuat di bawah tangan maupun notarial, keduanya sama, ya. Menimbulkan perikatan di sini. Tetapi oleh lembaga instansi kantor pertanahan biasanya memerlukan kuasa notarial. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dari kuasa yang diberikan. Nah, untuk prinsip kehati-hatian bagi kita adalah dengan cara mengkonfirmasi kembali kepada notaris yang bersangkutan bila kita menerima kuasa notarial. Ya. Jangan langsung kita percaya terus lalu dibuatkan aktenya, tiba-tiba di kemudian hari terjadilah kebocoran data bahwasanya kuasa ini adalah dari kuasa yang palsu, notarial tapi palsu. Ya, ini yang harus kita tekankan di sini. Kalau lembaga kuasa untuk menjamin kepastian hukum yaitu dengan cara notarial. Kuasa di bawah tangan pun sama, dia menimbulkan perikatan baru. Ya, jadi sepanjang kita bisa mengcover dengan cara mengkonfirmasi kepada notarisnya, ya, bahwasanya ini benar kuasa yang dikeluarkan oleh notaris yang bersangkutan, nah itu maka itu bisa. Oh ya Mbak Yuyun, tadi sudah saya batasi waktu kita adalah 1,5 jam Mbak Yuyun. Ya, siap. Dari jam 13 tadi ya. Berarti sudah habis ya sebenarnya. Tapi rupanya antusias teman-teman masih tinggi. Ya, ini ada 2 pertanyaan udah ya. Ini ada dari Bu Agustina sama Jihan Maulita ya. Saya baca dulu. Nanggung nih. Nanggung lagi asik soalnya. Selamat siang, izin nih. Izin bertanya Pak, apakah untuk membuktikan bahwa pembeli sudah membayar lunas ke penjual, kita perlu untuk memintakan kwitansi bukti penerimaan pembayaran lagi? Karena di akta biasanya disebutkan bahwa akta juga berlaku sebagai kwitansi, betul. Kemudian bagaimana dengan kwitansi pembayaran lunas yang dimintakan pada saat bayar pajak PPh dan BPhtB? Sedangkan mungkin pembayaran lunas baru dilakukan sesaat sebelum. Satu lagi Pak Indra sekaligus aja ya. Kalau ini singkat kayaknya jawabannya. Pak Indra, untuk membuat surat keterangan hak mewaris untuk Tionghoa, ada salah satu ahli waris tidak bisa hadir karena ada di Jepang. Oke. Tapi namanya tetap akan diaktifkan sebagai ahli waris oleh para ahli waris lainnya yang bisa menghadap. Itu bisa ya Pak, apa harus pakai kuasa itu? Kuasa yang dilegalisir itu ya? Iya, iya. Ya, Pak Beri. Silakan Pak. Ya, baik. Yang pertama adalah tentang bukti lunas dalam suatu perjanjian jual beli. Saya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu jika bukti lunas itu bisa dibuktikan dengan bukti transfer, misalkan, ya, bukti transfer atau rekening koran dari sisi penjual, sehingga nantinya bukan hanya keterangan dari penjual bahwasanya ini sudah lunas, padahal ini terjadinya sebelum lunas, maka ini juga akan bisa membahayakan kita. Ya, saya selalu untuk meminta bukti transfer atau rekening koran dari si penjual terkait pelunasan jual beli tersebut. Tidak serta-merta mereka mengatakan lunas, sudah lunas, karena terbukti ada kasus juga terkait masalah ini. Bahwasanya lunas itu sama dengan yang dikwitansi sebagai bukti pelunasan, mereka tidak mengakui adanya ini. Nah, makanya untuk prinsip kehati-hatian bagi kita adalah meminta bukti pelunasannya di luar akte. Ya, baik itu kwitansi yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh penjual maupun oleh pembeli ataupun bukti transfer rekening koran dan segala macam. Begitu ya. Kalau untuk surat keterangan waris Tionghoa yang ada di luar negeri bisa membuat kuasa untuk ahli waris yang ada di Indonesia lalu diketahui oleh KBRI setempat. Itu sudah jelas, itu tidak perlu dibantahkan lagi. Ada yang resen terakhir mungkin Mbak Yuyun ya? Ya. Untuk pertanyaan penutup ya, Bu Hani, silakan Bu. Singkat padat aja, Bu. Silakan. Terima kasih. Ada satunya. Ada klien dari PJTKI ingin melegalisasi perjanjian dengan calon tenaga kerjanya ke luar negeri itu karena mereka mengambil jaminan agar supaya
agar supaya si anak ini tidak kabur gitu. Nah, jaminannya itu adalah sebesar 60 juta. Itu ada sekitar 40 peserta. Kalau kita teruskan kan mungkin jumlahnya besar ya Pak ya. Nah, untuk legalisasi semacam ini, untuk prinsip kehati-hatian notaris itu nanti, apakah perlu kita tambahkan klausul bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari tidak akan menuntut notaris sebagai ataupun saksi dalam hal tersebut gitu Pak? Atau mohon pencerahannya bagaimana untuk prinsip kehati-hatian dalam hal ini gitu? Karena kita kan nggak tahu nanti proses pengembaliannya itu setelah mereka pulang ke Indonesia. Mungkin jangka waktu masa kerjanya adalah 2 tahun gitu. Nah kita kan nggak paham ya Pak, apakah nanti kalau dari segi perizinan PT-nya, dokumen-dokumen PT adalah resmi, ada SK Kemenkumhamnya juga, jadi kita sudah pelajari. Cuma untuk realisasi hal ini saya masih ragu gitu, apakah kita terima order legalisasi itu atau enggak gitu. Mohon pencerahannya Bapak. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Klausul eksonerasi ya, klausul pembantah kayak istilahnya. Saya mengatakan klausul pembantah itu artinya notaris PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kita dari kesalahan yang dokumen diserahkan kepada kita. Kalau menurut saya, hati-hati ketika menerima dokumen terkait badan hukum. Periksa sampai dengan teliti sampai ke yang terakhir, perubahan yang terakhir, ya. Siapakah di sana yang berwenang sebagai direksi dalam rangka perbuatan hukum memberikan jaminan atau apa istilahnya itu ya, atau meminjamkan atau apa begitu. Periksa di sana siapa yang berwenang. Apakah direksi tersebut masih berwenang atau tidak. Ya, jika sudah kewenangannya sudah tidak ada, maka harus diganti dengan direksi yang lain yang lebih berwenang. Terkait masalah pemberi pinjaman tersebut. Yang kedua, terkait masalah debiturnya yang akan pindah ke luar negeri. Bagaimana untuk sisi keamanan dari si kreditur? Sepanjang 1320, 1338, Undang-Undang Hak Tanggungan atau istilahnya jaminan fidusia atau apapun namanya terkait masalah hutang piutang itu dipenuhi, ya, maka kita sudah bisa memberikan atau mengkonstatir kepentingan para pihak itu sendiri. Terkait misalkan di kemudian hari ternyata si debitur ini wan prestasi tidak dapat membayar hutangnya, ya karena dia ada di luar negeri, tiba-tiba diekstradisi atau bagaimana ya terjadi kejadian yang seperti itu, akhirnya dia nggak bisa bayar hutang, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya legalisasi, war making, akta notarial, sepanjang kita lakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etiknya, maka kita bisa terbebaskan dari permasalahan hukum. Ya. Klausul eksonerasi itu bisa kita terapkan di dalam akte kita untuk melepaskan jabatan kita dari pertanggungjawaban perdata maupun pidana. Demikian, Bu Hani. Ya, terima kasih Pak Indra. Bu Hani notaris mana ini, Bu? Saya Cilacap, Bapak. Oh, Masya Allah. Ya ada. Ya, terima kasih, Bu Hani. Ya, kami minta nomor kontaknya nanti. Terima kasih. Ya, oh, begitu. Ada silakan, di ILC itu. Ada di grup ya, Bu Hani. Nanti bisa jawab yang bertanya lebih jauh. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya teman-teman semuanya. Berkah ya. Mbak Yuyun, ya. Ini ada satu bonus nih, buku yayasan. Nah, enggak, soalnya gini. Gratis nih. Gratis. Baru aja mau saya sampaikan. Maksudnya gini, acara kita bukan tapi wisata ilmu ya. Untuk ini kita mengadakan wisata ilmu yang sengaja memang gratis ya, dan diadakan juga secara dadakan seperti itu ya, Pak Indra. Jadi tidak beberapa hari sebelumnya, paling 1 hari sebelumnya gitu kan. Kalau enggak hari ini di-share, hari ini juga kita wisata ilmu gitu kan seperti itu. Makanya tadi saya juga kebablasan nih gitu kan ya, barusan ada tamu. Maaf ya telat.
Oke, ini mungkin ada satu door prize ya. Ini super sekali ya. Biasanya untuk wisata umum tidak ada door prize. Ini bukan door prize ya. Atau apa ya, hadiah spesial aja nih buat satu penanya terbaik. Mungkin seperti itu ya Pak Indra ya. Oke. Ya, atau yang tadi bisa saya tidak menjawab pertanyaan saya aja. Boleh. Ya, dari materi yang sudah. Karena tadi saya tidak memonitor secara keseluruhan. Dari yang sudah saya paparkan tadi ya. Ya, sebentar. Sebentar ya. Jadi sekarang gini sistemnya gini. Silakan di mute-nya dibuka, siap-siap untuk raise hand ya. Pertanyaan dari Pak Indra, begitu Pak Indra mengungkapkan pertanyaannya, langsung klik raise hand, mute-nya dibuka. Siapa yang cepat itu yang dapat, gitu kan? Jadi siap-siap aja dulu ya, biar teman-teman. Nah, silakan dibuka untuk mute-nya, gitu ya. Silakan dibuka, siap-siap ya. Nanti saya hitung Pak Indra untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Siap-siap ya, dibuka dulu ya semuanya, coba dibuka dulu. 1, ya biar seru deh. 1, 2, 3, silakan Pak Indra. Iya. Wajibnya notaris PPAT mengetahui hukum pidana, ya, agar terhindar dari terpenuhinya unsur-unsur pidana. Ada 3 macam unsur pidana yang wajib diketahui oleh notaris PPAT. Apa saja dari 3 itu? Silakan disebutkan. Silakan resen dulu. Ada yang tahu 3 unsur pidana? Ya, ini pelajarannya 1. Kalau yang menyimak pasti tahu. Unsur pidana Mas Bimo, Mas Abi. Unsur pidana. Ayo resen dulu. Pidana. Saya belum lihat yang resen. Ayo. Telat masuk tadi Mbak. Pidana. Apa aja lupa Mama 3 unsur pidana. POP loh. Ayo siapa silakan yang resen. Ini Ibu Pemi. Ibu Pemi. Ya. Silakan Ibu Pemi. Siap. Orang, perbuatan. Silakan Bu Pemi. Apa ya? Resen ya, yang resen itu yang akan dapat tadi ya. Silakan Bu Pemi dibuka mute-nya. Ya orang. Ya Bu Pemi. Perbuatan. Terus? Ayo Bu, ungkapkan di sini Bu. Yang lengkap Bu ya. Ayo apa? Lupa. Subjek hukum, perbuatan. Terus? Satu lagi. Ayo, Pak, silakan. Ya. Kalau tidak saya lempar ada yang lebih tahu lebih lengkap. Ada kesalahan. Sudah itu. Ya, sudah. Salah Ibu Pemi ya. Salah ya. Ada kesalahan. Ada. Pak Hartono silakan. Silakan Pak Hartono. Pak Hartono. Perbuatan. Dan tidak ada alasan pemaaf. Coba diulang lagi Pak. Sinyal saya. Diulang. Ada 5 sebenarnya. Adanya kesalahan, mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Ya sudah, itu benar itu Pak Hartono itu nanti dapat buku ya. Ini. Siap. Oke Pak Hartono silakan nanti dijapri ya alamatnya biar nanti kita kirim ke bukunya. Selamat ya. Selamat ya Pak Hartono. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan wisata ilmu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam menjalankan jabatan kita sebagai notaris dan PPAT. Untuk selanjutnya mungkin ILC akan mengadakan wisata ilmu kembali gitu secara dadakan ya. Untuk wisata ilmu ini. Tapi nanti next ada untuk webinar yang berbayar itu nanti kita rencana ada PPATK dan mengenai persyaratan terbatas ya mengenai OSS gitu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun yang menyinggung perasaan gitu. Mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya teman-teman ya. Sampai jumpa kembali. Saya matikan saya mohon ya. Ya.